Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Umi, kita sekarang melanjutkan bab ketiga tentang bentuk aljabar. Oke, bentuk aljabar ini merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui, di mana variabel atau peubah ini adalah lambang. Ingat ya, variabel atau peubah ini adalah lambang atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Contohnya begini, P tambah 5. Nah, kita kan belum tahu P ini berapa. 4X kurang 9. Kita nggak tahu juga kan. 7X tambah 3 kurang 1. Dan negatif 2M tambah 3N. Nah, ini kita semua nggak tahu nilainya berapa. Makanya ini adalah disebut dengan variabel. Oke, di dalam bentuk aljabar ini ada juga unsur-unsurnya. Maksudnya begini. Nih, contohnya yang tadi P tambah 5. P ini apa? Inilah dia variabel. 5 ini apa? Konstanta. Ingat ya, kalau konstanta itu hanya bilangan. Kita lanjut lagi ya. Contohnya yang kedua, 4X dikurang 9. 4 ini adalah koefisien, X-nya ini ada variabel, dan negatif 9 ini adalah konstanta. Dan sukunya itu adalah 4X, negatif 9. Kita lanjut ya. 7X tambah 3Y kurang 1. Variabelnya mana di sini? X dan Y. Koefisiennya 7 dan 3. Konstantanya negatif 1. Sukunya yaitu 7X, 3Y, negatif 1. Oke, contoh selanjutnya. Negatif X dikurang 4Z ditambah 6. Variabelnya apa aja? X dan Y. Koefisiennya, karena dia nggak pernah tercantum 1 di depan, maka variabelnya itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Nggak pernah sejarahnya tuh ditulis di sini negatif 1X, nggak ada. Makanya koefisiennya itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Oke, konstantanya 6. Sukunya adalah negatif X, negatif 4Z dan 6. Oke, kita lanjut ya. Dalam bentuk aljabar ini ada juga operasinya, sama seperti kayak operasi bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke ya anak ya, penjumlahan dan pengurangan ini kita ingat, variabelnya itu harus sama, baru bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Contohnya yang pertama, 7B kurang 2B tambah 3B. Maka karena semua variabelnya sama, maka bisa kita lah jumlahkan maupun kita kurangkan. 7 kurang 2, 5. Ditambah 3, 8. Karena semua B, karena sama, maka ini tetap B. Oke, yang kedua. 7P ditambah 2 ditambah P. Mana yang sama variabelnya? Yang ini. 7P sama P. 7 tambah 1P jadi 8P ditambah 2. Kenapa 2-nya ini enggak kita pasangkan ke 7P? Karena dia variabelnya tidak sama, maka tetap ditambah 8P tambah 2. Oke, yang ketiga contohnya. 9C ditambah 5 ditambah 2C ditambah 3. Mana yang sama? 9C sama 2C. Berapa 9 tambah 2? 11C. 5 tambah 3, 8. Maka hasilnya itu adalah 11C ditambah 8. Oke, kita lanjutkan keempat. 6A. Nah, ini nomor 4 ini sudah agak banyak. Oke. 6A ditambah 7B dikurang 5C ditambah 2A dikurang 3B tambah 7C. Oke, dengan catatan samakan dulu sukunya. Sukunya yang tadi artiannya dari variabelnya itu ya. Berarti 6A sama yang mana? 2A. Ya, 6A tambah 2A. Terus 7B sama mana? Negatif 3B. Nih. Terus mana lagi? Negatif 5C dengan 7C. Oke, maka 6A ditambah 2A, 8A. 7B dikurang 3B, 4B. Negatif 5C ditambah 7C sama dengan 2C.
Maka hasilnya itu adalah 8A ditambah 4B ditambah 2C. Oke. Contoh yang kelima. Nah, ini ada perkalian di dalam. Nih, 4 buka kurung 5M dikurang 4 dikurang 3 buka kurung negatif 6M ditambah 5. Cara mengerjakannya ini kita kalikan dulu satu-satu. Maka 4 dikali 5M, berapa 4 kali 5? 20. Karena di sini variabelnya M, maka kita tulis M. Oke, lanjut. 4 kali negatif 4, negatif 16. Oke, yang kedua, negatif 3 dikali negatif 6. Negatif, positif 18. 18 apa variabelnya? M. Negatif dikali positif, negatif 3 kali 5, 15. Maka kita samakan dulu juga sukunya, sama kayak yang nomor 4 ini. Maka 20M ditambah 18M. Terus yang kedua, negatif 16 dengan negatif 15. Maka 20M ditambah 18M itu sama dengan 38M. Negatif 16, negatif 15. Hutang ketemu hutang, maka berhutang. 16, 15, berarti 30, negatif 31. Maka hasilnya itu adalah 38M dikurang 31. Oke. Yang kedua, perkalian dulu. Oke, perkalian itu contohnya begini. M dikali M, maka apa yang terjadi M-nya? M pangkat 2. Ingat ya, bukan ditambah, dikalikan. M pangkat 1, kalau dia perkalian, kalau anggap 1, maka ininya dijumlahkan, maka M pangkat 2. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Contohnya, 3M dikali 3M, maka 3 kali 3, 9. M kali M, M pangkat 2. Oke, yang ketiga, 4N dikali 2N dikurang 5. Ini sama kayak yang soal nomor 5 tadi ya. Nah, maka apa yang terjadi, nak? 4 kali 2, 8. N kali N, N pangkat 2. Terus, 4N dikali negatif 5. 4 dikali negatif 5, 20. N tetap N ya, karena nggak ada lagi kawannya. Maka hasilnya itu adalah 8N pangkat 2 dikurang 20N. Oke, lanjut nomor 4. E ditambah 6. Yang satu lagi dikali ini. Artinya ini kalau nggak ada apa-apa berarti ini dikali. Ingat ya, dikali. E dikurang 8. Maka kita kalikan satu-satu. E kali E, E pangkat 2. E kali negatif 8. Anggap ya, di sini 1. 1 kali 8, 8. Kali E, maka negatif 8E. Positif berjumpa dengan positif, positif. 6 kali 1E, 6E. Dikurang positif 6 dikali negatif 8. 6 dikali 8, 48. Maka negatif 48. Oke, kita samakan sukunya. Suku yang sejenis. Maka E pangkat 2 dikurang 8E tambah 6E dikurang 48. Mana yang sama? 8E, negatif 8E dengan 6E. Berapa? 8, negatif 8 tambah 6, negatif 2. Maka hasilnya itu adalah E pangkat 2 dikurang 2E kurang 48. Oke, nomor 5 sama kayak nomor 4. 2X tambah 5 dikali 3X kurang 2. 2X kali 3X, 6X pangkat 2. 2X dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. X kali 1 berarti X. Oke, ditambah 5 kali 3, 15. Tambah X-nya, X berarti tambah 15. Positif 5 dikali negatif 2, negatif 10. Mana yang sama sukunya? Ini dia, negatif 4X ditambah 15X. Maka kita jumlahkan ya, 6X pangkat 2, hutang 4, bayar 15. Berarti 11X dikurang 10. Oke, sampai sinilah perkalian aljabar. Yang terakhir itu adalah tentang pembagian aljabar. Ingat ya, pembagian dengan pengurangan itu berbeda ya nak ya. Oke, contohnya begini. P pangkat 5
per P pangkat 3. Berarti P pangkat 5 ini kayak mana? P-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Per P pangkat 3, berarti P-nya ada sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, karena di bawah itu ada 3, di atas ada 5, berarti kan sisa. Mana yang sisa? Yang di atas. Maka kita matikan P-nya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berapa sisanya? P pangkat 2. Oke, yang kedua, sama kayak yang nomor 1 ya. 12 M pangkat 6 per 4 M pangkat 2. Maka M-nya ini ada berapa kali? Ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, yang di bawahnya 4M pangkat 2. M-nya ada berapa kali? 1, 2. Berarti 12 bagi 4, 3. M-nya kita matikan sebanyak 2. Karena di bawah ada 2. Maka 1, 2, 1, 2. Tinggallah 12 bagi 4, 3. M pangkat 4. Oke, kita lanjut nomor 3. 6X pangkat 2 ditambah 8X per 2X. Oke, caranya kalau dia ada pakai begini, nah, dia di dua-duanya ini harus dibagi. Contohnya gini, 6X pangkat 2 ditambah 8X dibagi 2X. Maka yang ini dulu kita bagikan ke 2X. 6 bagi 2, 3. Nah, X pangkat 2 di sini cuman X-nya pangkat 1. Berarti pangkatnya berkurang 1. Maka tinggal 3X. Ditambah. Nih, 8 dibagi 2, 4. X bagi X habis. Karena di sini X-nya cuma 1, di sini juga X-nya 1. Maka jawabannya itu adalah 3X ditambah 4. Oke, soal yang keempat. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 per X pangkat 3. Sama kayak yang nomor 3 tadi. Cuman kalau yang di nomor 3 itu penyebutnya hanya 1. Tapi kalau di sini ada 2. Maka X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dibagi 5 tambah 3. Oke, satu-satu kita bagi ya. Nih, kita taruh dulu X. Kenapa di sini kita taruh X? Karena di sini ada 2, di sini cuman 1. Maka kita taruh dulu X. X kali X, X pangkat 2. X kali 3, 3X. Oke, kita jumlahkan. Ini habis ya. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 juga habis 0. 5 dikurang 3, 2X. Oke, kita turunkan yang pertama ini ditambah 6. Oke, berarti 2X. Ini 2X tambah 6. Bisa kita kalikan ke sini kali berapa? Kali 2, maka ditambah 2. 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6. Maka hasilnya habis, 0. 2X tambah 6 dikurang 2X tambah 6, habis. Maka jawaban dari X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 per X tambah 3 itu adalah X pangkat 2. Oke, lanjut nomor 5 yang terakhir. LKS halaman 47, nomor 16. Ini soalnya. 6X pangkat 6, Y pangkat 5, R. Ditambah X pangkat 2, Y pangkat 2, R pangkat 2. Dikurang 5X pangkat 4, Y, R. Dibagi X, Y, R. Oke. Ini, karena dia cuma 1, maka ini, yang pertama harus dibagi yang ke bawah penyebutnya. Yang kedua, juga harus dibagi yang penyebutnya. Yang ketiga, juga harus dibagi yang di bawah penyebutnya. Oke, satu-satu ya. Nih, 6X pangkat 6, Y pangkat 5R dibagi X, Y, R. 6 bagi 1, 6. X pangkat 6, di sini X-nya pangkat 1, berarti X pangkat 5. Y-nya di sini pangkat 5, Y-nya di sini pangkat 1, maka Y-nya pangkat 4. R-nya di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1, maka sisa 0. Maka tetap 6X pangkat 5, Y pangkat 4. Yang kedua, X pangkat 2, Y pangkat 2, R pangkat 2 dibagi X, Y, R. Di sini X-nya pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1, maka sisa X pangkat 1. Y pangkat 2 di sini, sisa di sini ada 1, berarti Y pangkat 1 aja. R pangkat 2 di sini R, maka R. Berarti sisanya yaitu X, Y, R. Pernah pangkat itu dibilang pangkat 1? Nggak pernah kan? Maka tetap aja X, Y, R. Oke, dikurang
5X pangkat 4 YR dibagi X YR. Negatif 5 bagi 1, negatif 5. Nah, di sini X pangkat 4-nya itu ada X pangkat 4-nya. Di sini X pangkat 4, di sini X pangkat 1, berarti X pangkat 3. Y di sini pangkat 1, Y di sini juga pangkat 1, maka habis. R di sini pangkat 1, R di sini pangkat 1, maka habis. Maka negatif 5 X pangkat 3. Oke, kita gabungkan semua. 6X pangkat 5 Y pangkat 4 ditambah S YR dikurang 5X pangkat 3. Baiklah nak, inilah penjelasan dari bentuk aljabar. Nih. Apabila kalian kurang paham, silahkan tinggalkan komen di bawah ini ataupun WA pribadi dengan Umi. Oke, terima kasih nak ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.